Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi menjelang siang ya. Jadi di sini Bu Cada akan membahas tentang apa yang sudah kalian catat kemarin ya. Jadi di materi organisasi kehidupan itu ada apa ya namanya? Ada pundak-pundaan ya, apa itu namanya? Ada tingkatan organisasi kehidupan ya. Dimulai dari molekul yang paling kecil dari sel, kemudian ada sel, ada jaringan, jaringan itu kumpulan dari beberapa sel, kemudian ada organ, organ kumpulan dari beberapa jaringan, ada sistem organ itu kumpulan dari beberapa organ, ada organisme, ada populasi, ada komunitas, ada ekosistem, bioma, dan biosfer. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang sel ya. Yang akan kita bahas adalah tentang sel dulu. Sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, ini adalah sel tumbuhan. Jadi di sini bagian-bagian dari sel tumbuhan ya. Ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya, ini hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, jadi ini ada vakuola yang paling besar di sini, vakuola. Fungsinya untuk apa? Nanti kita lihat. Kemudian ini ada kromatin. Kromatin itu penghasil kromosom yang membuat menghasilkan gen genetik dari satu tumbuhan. Ada mitokondria, ada ribosom yang kecil-kecil, ada mikrofilamen, ada kloroplas untuk fotosintesis, ada badan Golgi di sini, ada membran plasma atau membran sel, di sini ada dinding sel, ada peroksisem, retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar, dan ada nukleus ya. Kemudian di sini ada sel hewan ya, bentuknya beda dengan sel tumbuhan. Nah, di sini tetap ada nukleusnya. Ya, ini ada sentriol yang tidak ada di tumbuhan, ini ada sitoplasma, ada lisosom, ada membran sel, ya, ada peroksisom, ada mitokondria, badan Golginya beda ya dengan yang di tumbuhan. Ini ada retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, ya, ada ribosom. Kecil-kecil juga sama kayak ada di tumbuhan. Nah, kita akan bahas fungsinya dan apa sih yang ada di sel hewan dan apa yang tidak ada di sel tumbuhan. Nah, ini ya, identifikasi sel tumbuhan dan sel hewan dari nukleus. Nukleus itu adalah untuk reproduksi. Jadi yang mengatur nanti sistem reproduksi adalah nukleus ya. Ini nukleus itu ada di sel tumbuhan maupun di sel hewan ya. Kemudian untuk membran sel di sini itu adalah pelindung dan pengatur lalu lintas zat keluar masuk sel ya. Jadi kalau kita lihat membran sel itu ada di bagian sini ya. Nah, ini adalah untuk mengatur keluar masuknya zat dari sel gitu ya. Zatnya tuh apa aja? Nah, ada zatnya, ada air, ada oksigen gitu ya. Nah, ada air, ada oksigen gitu. Kemudian ini ada di sel tumbuhan maupun di sel hewan. Nah, kemudian ada dinding sel. Ya, dinding sel ini adalah pelindung. Pelindung. Dinding sel hanya ada di sel tumbuhan. Kalau kita lihat nih ya, sel tumbuhan. Nah, ini dinding sel. Dinding selnya ini adalah membran plasma atau membran sel ya. Membran plasma maupun membran sel itu sama ya. Ini membrannya di sini, membrannya di sini ya. Nah, ini adalah dindingnya. Jadi pelindungnya itu adalah dinding selnya. Kalau di Kalau di sel tumbuhan, sel hewan ada nggak dinding sel? Tidak ada. Langsung yang melindungi adalah membran sel atau membran plasmanya itu. Ya, yang paling luar adalah membran plasma. Kalau sel tumbuhan, dinding sel. Kemudian, vakuola, tempat menyimpan makanan dan pengeluaran zat sisa. Ini hanya ada di sel tumbuhan ya, vakuola yang tadi paling besar itu, ya. Kemudian ada sitoplasma, tempat metabolisme. Metabolisme tahu nggak? Metabolisme itu sistem pengeluaran zat sisa ya. Jadi kalau di manusia itu BAB, BAK itu namanya sistem metabolisme tubuh, gitu ya. Nah, ini ada di dua-duanya, ada di sel hewan maupun di sel tumbuhan. Kemudian sentriol, tempat pembelahan sel. Nah, pembelahan sel yang ada terjadi di sel hewan ya. Sel hewan yang bisa membelah sel ya. Nah, kemudian kloroplas itu hanya ada di sel tumbuhan ya. Hanya ada di sel tumbuhan.
Kemudian ada badan Golgi, ini modifikasi dan penyaluran produk retikulum endoplasma ya. Jadi retikulum endoplasma itu mensintesis dan penyaluran bahan. Bahan yang dimaksud itu adalah bahan protein gitu ya. Bahan-bahan yang ada di bahan-bahan yang ada di sel tumbuhan itu disintesis, kemudian hasilnya itu disalurkan dan dimodifikasi oleh badan Golgi. Ya, ini ada di badan Golgi, ada di sel tumbuhan dan di sel hewan ya. Kemudian mitokondria itu penghasil energi ya. Jadi dari bahan makanan yang sudah diolah, yang sudah dicerna itu menghasilkan energi. Nah, yang menghasilkan energi ini adalah mitokondria. Ini ada di sel tumbuhan maupun di sel hewan. Ribosom itu adalah mensintesis protein ya. Jadi protein itu disintesis di bagian ribosom. Kemudian retikulum endoplasma ya tadi ya mensintesis protein ya, mensintesis ini protein ya, protein dan penyaluran bahan. Kemudian lisosom itu adalah pencernaan makanan yang hanya ada pada di sel hewan. Kalau pencernaan makanan di sel tumbuhan di mana? Nah, di sini ya, pencernaan makanannya di sini. Kloroplas itu ada di dalam plastida. Plastida itu hanya ada di tumbuhan tempat pencernaan makanan ya, yang ada pada proses fotosintesis. Ya, jadi begitu ya anak-anak, pada dasarnya sel tumbuhan, sel hewan, bahkan di manusia pun itu terdapat sel juga yang selnya mirip dengan sel hewan ya. Jadi ada di sel-sel itu mengatur sistem reproduksi ya. Reproduksi itu untuk menghasilkan keturunan ya. Kemudian di sel juga ada pengatur metabolisme tubuh ya, tubuh hewan, tubuh tumbuhan, tubuh manusia itu juga diatur oleh sel-sel tersebut ya. Jadi subhanallah sekali Allah sudah menciptakan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita adalah organisme yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna dibandingkan sel yang lain, dibandingkan makhluk yang lain yaitu tumbuhan dan hewan. Kita adalah yang paling sempurna, kita punya akal dan pikiran, kita bisa memodifikasi suatu ilmu, kita bisa menciptakan suatu ilmu, mengembangkan ilmu gitu ya. Nah, semua itu ada sel-sel ini, sel-sel yang ada di dalam kita gitu, diri kita gitu. Ya, ada nukleus ada di dalam diri kita gitu kan. Nah, jadi semuanya ini sudah diatur yang sangat kecil yang kita tidak bisa melihat, tapi tatanannya sangat sempurna. Ya, kalian bisa lihat. Ini bentuknya sangat sempurna loh. Ya, sangat sempurna seperti ini. Tapi kita tidak bisa melihat. Tapi ketika diamati, ya, ini bentuknya sangat sempurna. Ciptaan siapa? Ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pelajaran ini kita juga bisa kita juga bisa selalu mensyukuri ya apa yang sudah Allah ciptakan kepada makhluknya sehingga kita benar-benar menjadi makhluk yang sempurna. Nah, kemudian untuk selanjutnya nanti silahkan kalian bisa tanya jawab dan kita minggu depan akan lanjutkan ke materi jaringan ya. Jaringan ini adalah materi yang lumayan banyak ya. Jadi kalian harus lumayan fokus untuk mengikuti pembelajaran ini ya. Bicara akhiri, terima kasih, semangat belajar, semangat terus, jangan lupa ramaikan komentar, jangan lupa banyak tanya supaya kalian banyak tahu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.